Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujrahu ala dini walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inni tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnatun minan nar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati tentunya para guru-guru kita, di antaranya Khadimul Majlis Bapak Kiai Haji Muhammad Syukran Ma'mun, guru-guru kita Al-Habib Fahmi Al-Atas, Pak Ustadz Jamadi, Ustadz Amiruddin, Ustadz Khair, dan para asatid yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya, namun tidak sedikit pun mengurangi mahabbah dan takzim saya. Jamaah salawat Fatimiyah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, patut kiranya pada malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kita karunia dan nikmat sehingga kita dapat berkumpul di ta'lim ini. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat yang mulia ini senantiasa selalu mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam teriring tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa akan mendapat syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memuliakan tamu, baik tamu yang datang kepada kita untuk kebaikan kita. Apabila tamu datang ke tempat kita, kita jadi senang. Apa contohnya? RT bawa kupon bansos, kita senang. DKM masjid bawa kupon daging, kita senang. Tetangga kita habis hajatan, tahu-tahu kita dikirimin nasi kuning, tuh kita senang. Kita muliakan kedatangan tamu. Begitu juga tamu yang datang untuk kepentingan mereka yang sedikit kita kurang senang, harus dimuliakan juga. Apa diantaranya? Debt collector datang tuh. Kadang-kadang kan kalau umpamanya kreditan panci datang ke tempat kita nih, kita berwasiat kepada anak kita, tolong bilangin bapak nggak ada di rumah, katakan kepada orang itu bapak keluar negeri, luarnya lagi dah nggak ada. Ya orang mau nagih utang ngumpet, ini pun harus dimuliakan kata Rasul.
Tapi ada tamu yang datang ke tempat kita, bukan kita yang muliakan, tapi dia yang muliakan kita. Siapa? Ramadan. Bagaimana tidak? Ketika Ramadan datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Semua hari-hari di dalam bulan suci Ramadan sebagai rahmah, semua hari-hari di bulan Ramadan sebagai maghfirah, semua hari-hari di dalam Ramadan sebagai itqun minan nar. Dan ada satu malam yang lebih dari 1000 bulan. Urusan malam 1000 bulan, sahabat pernah bertanya, "Bang, ya Rasul, kalau umat-umat yang lain mah enak." Enak bagaimana? Umurnya panjang-panjang. Nabiullah Adam hampir 950 tahun. Nabi Nuh ada yang meriwayatkan 1000 tahun, ada yang meriwayatkan 2000 tahun. Masya Allah. Kita kira-kira kalau dikasih umur seperti itu mau nggak? Mau nggak kira-kira? Kalau saya nggak mau, utang motor nggak habis-habis. Kata Rasul, kamu jangan kecewa. Umatku ada yang namanya bulan Ramadan, di mana nanti ya akan datang yang namanya malam Lailatul Qadar, yang kita tunggu nih 10 hari menjelang terakhir. Kalau kita dapat atu aja, itu utungannya sampai 48 tahun. Beribadah itu nggak diem aja. Kalau dalam jangka 12 tahun kita dapatin setiap tahun Lailatul Qadar, 84 tahun kali 12 udah 1000 lebih. Umur kita melebihi umur Nabiullah Adam alaihissalam, yang semuanya adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersyukur. Kemarin saya sudah katakan, nikmat yang terbesar diantaranya untuk kita adalah diciptakannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan menggiring kita untuk apa? Ke dalam ketakwaan, di mana titel yang paling tinggi di sisi Allah adalah takwa, enggak ada yang lain. Apa buktinya? Ramadan mengajurkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan kita untuk berpuasa. Tidak hanya kita, orang terdahulu diperintahkan untuk berpuasa. Supaya apa? Kita menjadi bertakwa. Surga hanya untuk orang yang bertakwa. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wal jannatu ardu as-samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Hanya untuk orang yang bertakwa. Ramadan menggiring kita ke sana supaya apa? Kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira lebih nggak dari kita memuliakan tamu Ramadan? Tuh, cuman nih tamu datangnya ada batasnya. Sebulan udah itu dia permisi. Nah, kita bisa nggak ngisi ketika Ramadan datang? Enggak sehari Pak, 30 hari. Masya Allah. Kadang-kadang kan kita lalai aja. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa sih yang bisa kita ambil dari Ramadan? Karena Ramadan adalah madrasah, tempat pelatihan kita nih untuk apa? Beribadah kalau bisa seperti bulan-bulan suci Ramadan. Pertama, kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terbukti 2 bulan yang lalu kita sering berdoa tuh, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna ya Ramadan.
Kita minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sekarang kita ketemu kagak? Ketemu. Kenapa kita wajib bersyukur? Saudara-saudara kita ada, begitu Ramadan datang nggak bisa nemuin. Yang meninggal nggak bisa nemuin. Kali gitu masih hidup sakit. Boro-boro dia bisa puasa, obat harus minum setiap hari. Boro-boro dia terawih kayak kita, bergerak aja sakit tuh. Orang-orang saudara-saudara kita yang di rumah sakit, walaupun Ramadan datang, cuman tidak bisa menemui Ramadan. Kita bisa menemui Ramadan, ambil manfaat dari Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena orang, Pak, kita apabila tidak mendapat ampunan Allah di bulan Ramadan, sebangkrut-bangkrutnya orang. Masya Allah. Bersyukur kita. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita masih diberi kesempatan. Terus kita lakukan kebaikan. Yang kedua apa? Yang kita pelajari, yang kita bisa ambil di bulan suci Ramadan, sabar nih. Pertama, sabar dalam menjalankan ibadah. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa dibilang seperti itu? Pak, Ramadan itu beda. Malam kita bersabar, ya. Begitu terawih, kita kadang-kadang nih kalau lagi males sholat maghrib aja males sudah 3 rakaat. Coba kita terawih 23 rakaat, Pak. Kalau nggak sabar-sabar jerit kita. Tuh, astagfirullahaladzim. Biasa penghuni sini begitu, ya. Bisa jerit kita 23 rakaat. Makanya di setiap-tiap DKM nih saya sarankan, kalau kasih program disesuaikan dengan kemampuannya umat di sekitar situ. Jangan umatnya umat sedikit nggak doyan sama ibadah, terawih setiap malam 1 juz. Karena ada program seperti itu, bagus emang. Setiap malam 1 juz, 30 hari hatam Quran, cakep. Kalau memang daerahnya daerah yang doyan ibadah. Nah kalau kayak kita, kulhu aja udah banyak kemajuan. Kulhu udah banyak kemajuan, udah 3 baris sekarang di masjid-masjid. Coba dicek. Coba kalau dibikin spanduk sholat di masjid Khairul Bariyah, setiap malam 1 juz. Saya taksir cuman imam doang sama Bilal yang datang. Disesuaikan. Sabar kita dalam ibadah, sabar. Tidak juga terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat. Kita pernah dengar tuh, pernah lihat sholat tarawih 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lama-lama takbiran, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gak bisa. Kenapa gak bilang gak bisa? Setiap kita sholat ada haknya. Takbiratul ihram ada haknya. Ketika kita ruku ada haknya. Ketika kita sujud ada haknya, ketika kita iktidal ada haknya, semua ada haknya, nggak bisa secepat itu. Pernah suatu ketika baginda Rasul sedang kumpul di masjid, ada orang main sholat aja. Begitu sholat, sini neng, kata Rasul, ini bahasa kita, ente habis sholat, iya, sholat lagi Rasul, iya sholat lagi. Begitu sholat lagi kelar, sholat lagi, udah Rasul enggak sholat lagi. Begitu kelar suruh sholat lagi, sampai beberapa kali Rasul panggil, kenapa ente anda bilang suruh sholat lagi? Sholat ente nggak benar, nggak tumak ninah, paham nggak tumak ninah? Kadang-kadang kita masih baca kul huwallahu ahad, udah nungging, kul huwallahu ahad, Allah samad, kul huwallahu samad baru. Itu udah melebihi haknya. Tuh.
tidak juga terlalu cepat, tapi kita sabar dalam melaksanakan ibadah tuh, sabar. Sholat, puasa paginya, kita kasih duit ke istri, Ustaz Khair, ya kan, Bu, buat belanja nih 1 juta umpamanya. Nabi ini girang 1 juta, ya kan, nggak usah bini, kita juga girang nemu duit 1 juta. Dia belanja segala rupa dah, bener gak? Semua termasuk labu tadi dibeli segala macam. Kelewat rajin. Orang-orang jam 5 baru matang, jam 11 udah ada di meja makan tuh. Segala jengkol, semur, belado, oh segala rupa dah. Itu makanan ada di depan kita. Kita colek boleh nggak? Colek boleh nggak? Dicolek boleh, dicaplok jangan. Sebab apa? Belum waktunya, men. Maghrib baru kita makan tuh. Karena apa? Ini perintah Allah, nggak boleh. Walaupun makan, itu dari keringet gua, Pak. Gua ngojek online, Pak, dapat segini, kasih istri, halal, Pak. Iya memang halal, cuman begitu puasa waktunya nggak seperti itu. Allah perintahkan nanti maghrib baru buka, jangan jam 12 johor udah dicaplok, salah. Karena kita taat kepada Allah untuk menuju kepada manusia yang bertakwa, sabar. Tuh, halal padahal, cuman kita sabar. Ntar dulu jengkol lo nantangin gue, maghrib lo gue telen lo. Sekarang ntar dulu biarin aja. Makanya Bu, kalau umpamanya masak jangan kecepetan, agak sedikit diundur-undur dah, mau maghrib baru mateng. Tuh seperti itu. Bini kita nih nikah, kiai pada datang, ustadz pada datang, saksi banyak, undangan ribuan undangan. Tuh bini kita nih, ya, siang-siang kita colek boleh nggak? Bini, no, yang belakang kita colek boleh nggak? Boleh, colek mah boleh, diseruduk jangan. Karena apa? Belum waktunya. Tuh, jangan sampai kejadian di zaman Rasul terakhir. Ya, jamaah datang, ya Rasul celaka. Ini celaka bagaimana? Oh celaka dah pokoknya. Iya celaka bagaimana? Ramadan ya Rasul, saya blong remnya. Ngapa? Saya berhubungan dengan istri saya puasa. Padahal lagi puasa tuh. Rasul bilang, ente puasa 2 bulan berturut-turut. Diem. Ngapa diem? Jangankan yang 2 bulan ya Rasul, baru 3 hari saya nyeruduk. Ini kalau begitu ente kasih makan anak yatim, kasih makan orang miskin sebanyak 60 mut. Ya Rasul, boro-boro saya punya rezeki seperti itu, di kampung ini yang paling miskin saya. Coba. Udah kata Rasul tuh, ambil korma bawa pulang dah buat keluarga ente. Makanya kita nih kalau belangsak rem jangan blong. Bu, Neng, besok kalau masak jangan pakai daster. Kalau pakai daster laki bisa nafsu. Besok masak pakai jas hujan. Supaya apa? Laki kita nggak nafsu pakai jas hujan. Iya kan? Paling lakinya bilang ini, tong lihat emak lo kayak orang gila, no masak pakai jas hujan. Kata emaknya, biarin tong daripada gue seruduk orang gila. Tuh, jadi duanya gila, keluarga gila, jadi semuanya. Tuh, sabar. Tuh, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, apalagi sabar. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Coba di bulan-bulan mana yang maksiat turun drastis kejadiannya kalau nggak di bulan suci Ramadan? Jangankan klub-klub yang memang menimbulkan nanti unsur maksiat, warteg nggak ada salahnya tutup itu. Warteg kan nggak salah, ikut tutup itu. Lalu sah-sah aja kan jualan. Kan yang beli belum tentu orang muslim. Di negara kita rupa-rupa agama banyak, bisa jadi yang beli orang Nasrani atau orang bisa jadi karena dia merasa apa? Ini bulan suci Ramadan, saya jaga, jangan sampai walaupun ada yang kelewat juga, cuman yang beli bukan manusia biasanya tuh kalau warteg-warteg. Yang beli apa? Jurik. Sebab apa? Kakinya nggak kelihatan. Coba ente lihat di warteg, ngambang itu, kakinya nggak pada kelihatan. Sebab apa? Dia naikin kakinya.
Sekarang orang pinter, kalau warteg buka nggak puasa dilihat diintip, oh nggak ada kakinya, tapi ada krauk tempe bunyinya. Kenapa? Kakinya diangkat biar nggak dilihat orang tuh. Meninggalkan maksiat. Coba di mana-mana klub tutup, ini tutup, itu tutup. Kenapa? Menghormati Ramadan. Tuh. Kapan lagi memang kalau nggak dari sekarang? Selanjutnya apa lagi? Sabar dalam menerima ketentuan Allah. Terkadang kan kita nih kalau ngalamin musibah nggak bulan-bulan biasa aja, kapan? Kadang-kadang Ramadan ada saudara kita yang meninggal, nah itu ujian tuh, sabar kita gitu. Jangan kita protes kepada Allah, ya Allah saudara kita meninggal, cari bulan lain kayak jangan bulan Ramadan. Sebab apa kan gali kubur aus, ya gali kubur aus, bukan doain. Masya Allah Rabbi. Selanjutnya apa lagi? Satu tadi syukur, dua sabar, yang ketiga ikhlas. Menjalankan segala sesuatu di bulan suci Ramadan kalau nggak ikhlas mah repot. Sholat nggak ikhlas repot. Tuh, segala sesuatunya harus ikhlas. Nah berkenaan dengan ikhlas saya punya cerita nih. Ya, masih 10 menit lagi. Ya, punya cerita. Ada 2 orang santri yang mau silaturahmi, ini udah sering saya ceritain kepada gurunya. Ada yang niatnya karena ikhlas, ada yang niatnya karena iklan. 2, ikhlas sama iklan. Yang ikhlas yang udah berkeluarga, Bu, di rumah ada apa, Bu? Ada apa emang? Kita mau silaturahmi ke rumah kiai dah, udah lama nggak ke rumah kiai. Jadi ada apa di rumah, Bu? Cuman ada singkong, Bang. Singkong. Ya udah bawa singkong dah kita ke rumah kiai, gitu kan? Emang nggak ada apa-apaan lagi tuh selain singkong, Ustaz Hoyer. Singkong udah dibawa, gitu. Begitu singkong dibawa, nyampe ke rumah kiai, ngobrol-ngobrol bentaran, ya kan? Kiai biasanya memang ngasih santrinya, Bu, ada apa di dalam? Nggak ada apa-apa, Abah. Cuman ada kambing. Kambing itu satu-satunya. Dia bagi dia tuh bocah. Kiai dapat singkong, santri dapat kambing, ya kan? Pulang dia tuh bawa kambing. Kiai saya pulang dulu, jam tangan lepat sampai 5 kali dapat kambing. Yang ikhlas nih pulang. Ketemu temennya nih santri juga, lo dari mana? Di rumah kiai. Ngapain? Silaturahmi. Itu apaan? Kambing. Dari mana? Dari kiai. Emang lo ngasih apa ke kiai? Ngasih singkong. Tuh, kata temennya, dia ngasih singkong dapat kambing. Nah kalau lebih dari singkong mungkin dapat kebo kali ini, ya kan? Ini niat karena iklan. Diiklanin namanya temen yang satu, cuman bukan karena ikhlas, karena iklan. Dia beli ada duren, bener nggak? Ya duren sama singkong mahalan duren. Bungkus deh yang rapi, bawa ke rumah kiai. Kiai, assalamualaikum. Ya kan? Yang tadi 5 kali bolak-balik dia 10, lepat, habis. Ya kan, ngobrol-ngobrol segala macam, nanya lagi sama ibunya, Bu, punya apa? Ya tadi punya kambing, Bah. Jadi kasih yang satu. Sekarang ditinggal singkong. Nah singkong kan pemberian yang tadi. Iya, nggak ada lagi, Bah. Ya udah bawa singkong. Dikasih tuh yang kedua singkong. Lu girang, singkong dikardusin lagi, ya kan? Begitu bawa di rumah, Masya Allah, pikirannya udah ini pasti lebih dari kambing nih. Begitu dibuka isinya singkong, habis dia kata ini mau nggak pulang modal, ini makan apa? Iklan, bukan ikhlas. Tuh makanya kita nih, ya nanti Lebaran kalau ngasih orang tua jangan tanggung-tanggung. Makanan yang paling enak kasih orang tua. Jangan orang tua giginya udah kagak ada dikasih biji ketapang. 10 tahun 1 toples nggak habis-habis, orang dimut, bukan digigit. Kasih yang terbaik. Karena apa? Dapatnya nanti akan lebih dari itu. Contohnya tadi, singkong dapat kambing. Yang kagak ikhlas, duren dapat singkong. Kebalikannya, kasih orang tua ada yang baik-baik. Bolu yang paling lunak. Jangan bolu yang seret. Masya Allah, ada yang bolu gitu, Ustaz. Begitu kita makan, itu gatel bener. Yang bolu seret, minta ampun dah. Jangan dibikin itu. Ya karena ikhlas. Nah ibadah di bulan suci Ramadan ini ya harus ikhlas semuanya. Kalau nggak ikhlas nggak bisa tuh. Nemuin apa? Nemuin la'allakum tattaqun.
Tuh. Jadi imam juga begitu. Ikhlas kita jadi imam. Jangan mentang-mentang di belakang mertua, dehem orang satu kali dia 13 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata yang belakang tuh orang bengek disuruh imam. Padahal supaya mertuanya tahu doang, jangan seperti itu. Laksanakan segala sesuatunya semuanya dengan keikhlasan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti itu. Tamu yang datang memang sengaja untuk memuliakan kita supaya derajat kita diangkat oleh Allah menjadi orang yang bertakwa hanya bulan suci Ramadan. Maka manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan besar manfaatnya khususnya untuk diri saya dan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.